teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Liana Nadi Muhammad. Aku ucapin selamat datang buat ya teman-teman yang baru bergabung. Channel aku itu banyak ngebahas seputar tentang info tentang Singapura dan juga fakta-fakta tentang di Singapura gitu. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang orang yang nganggur yang di Singapura gitu. Oke, jadi ini sepengetahuan aku. Jadi kalau di sini itu untuk para pengangguran, bukan pengangguran yang disebutnya jobless gitu, tetap dari pemerintah itu disupport untuk dapat gaji gitu. Itu tuh caranya gimana? Jadi ini tapi memang khusus citizen. Jadi kalau di sini itu misalkan kita udah kerja terus abis itu jobless karena suatu hal misalkannya, tapi itu juga nggak semuanya ya, misalkan karena accident, terus misalkan karena banyak hal gitu ya, bukan karena males intinya. Itu kita bisa ngajuin buat dapat bantuan dari pemerintah kayak gitu. Jadi caranya kita tinggal ke institusi pemerintah yang memang mengurus tentang itu. Kalau di sini tuh namanya MSF. Jadi kita tinggal ngajuin ke sana. Terus kita kasih explain kenapa kita belum kerja kayak gitu. Terus berapa tanggungan biaya hidup kita. Terus berapa rata-rata biaya hidup kita buat dikeluarkan kayak makan, transport dan lain sebagainya. Nanti mereka review dulu. Abis itu biasanya ada kurang dari sebulan itu kita dapat surat berapa jumlah yang kita dapatkan dari pemerintah, dan itu pun ada jangka waktunya ya teman-teman, nggak selama nganggur dapat bantuan gitu. Biasanya itu 3-6 bulan. Jadi per bulan itu pemerintah bagi bantuan untuk citizen yang jobless kayak gitu. Nah, untuk nominalnya juga itu variasi, disesuaikan sama kebutuhan dan juga tanggungan masing-masing kayak gitu. Misalkan kalau udah berkeluarga dan punya anak itu biasanya di sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar atau sekitar 10 sampai 20 juta per untuk 3 bulan atau untuk 6 bulan ke depan kayak gitu. Nah, setelah itu setelah 6 bulan itu kalau misalkan kita udah dapat kerja ya alhamdulillah, berarti kita nggak usah ngajuin lagi buat bantuan. Tapi kalau misalkan karena alasan sakit belum bisa kerja, kita bisa ajuin lagi dan bisa perpanjang bantuan dari pemerintah kayak gitu. Nah, emang kedengarannya kayak enak ya teman-teman, tapi memang begitulah sistem di sini. Itu kenapa mungkin bahan pokok di sini agak mahal, karena bahan pokok dan juga kayak barang-barang sekunder ya, kayak misalkan rokok, terus pakaian di sini tuh memang mahal karena memang dan juga kendaraan di sini tuh mahal karena memang pajaknya yang besar. Nah pajak-pajak itu pemerintah memang salurkan untuk berbagai macam hal kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada namanya setiap sebulan sekali itu ada program bagi-bagi sayuran dan juga buah-buahan. Biasanya itu dilakukan sama komunitas-komunitas charity di sini buat yang rumah flat gitu ya, yang rumah flat atau yang rumah 1 atau 2 room gitu. Nah, kebetulan karena aku juga cuma 1 room, jadi biasanya itu di bawah blok setiap hari Selasa jam 12 siang itu ada yang bagi-bagi sayuran kayak gitu. Nah, itu juga untuk mengurangi food waste di sini, sistemnya kayak gitu. Nah, terus siapa aja yang bisa dapat bantuan dari pemerintah kalau misalkan kita nganggur? Itu biasanya yang mengalami kecelakaan dan sudah berkeluarga, terus citizen yang 50 tahun ke atas yang memang sudah tidak bisa bekerja atau punya cacat mental ataupun fisik kayak gitu. Jadi nggak semuanya pengangguran bisa dapat bantuan juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.